Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Taufik Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas praktikum D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24. Di sini pada praktikum sistem embedded, aku akan menjelaskan komunikasi E2C pada STM32 dan ESP32. Pengertian E2C atau Inter-Integrated Circuit merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat elektronik seperti sensor, LCD, EEPROM, dan modul lainnya. E2C dikembangkan agar komunikasi antara perangkat dapat dilakukan hanya menggunakan dua jalur kabel, sehingga lebih sederhana dan efisien. Fungsi komunikasi E2C. Komunikasi E2C digunakan untuk pertukaran data antara microcontroller dan perangkat lainnya. Pada STM32 dan ESP32, E2C banyak digunakan untuk membaca sensor, menampilkan data ke LCD E2C, dan komunikasi dengan modul eksternal lainnya. Penggunaan E2C membuat jumlah pin yang digunakan menjadi lebih sedikit dibandingkan komunikasi paralel. Jalur komunikasi E2C. E2C menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA serial data dan SCL serial clock. SDA digunakan untuk mengirimkan dan menerima data, sedangkan SCL digunakan sebagai sinyal clock untuk sinkronisasi komunikasi. Semua perangkat yang terhubung pada E2C menggunakan kedua jalur ini secara bersama-sama. Konsep master dan slave. Pada komunikasi E2C terdapat perangkat master dan slave. Master merupakan perangkat yang mengontrol komunikasi dan menghasilkan clock, sedangkan slave merupakan perangkat yang menerima perintah dari master. Dalam praktikum ini, STM32 atau SP32 bertindak sebagai master dan sensor atau LCD bertindak sebagai slave. Cara kerja E2C. Komunikasi E2C dimulai ketika master mengirimkan sinyal start. Setelah itu, master mengirimkan alamat slave yang dituju beserta data yang akan dikirimkan atau dibaca. Slave yang memiliki alamat sesuai akan merespon dan melakukan pertukaran data. Setelah komunikasi selesai, master mengirimkan sinyal stop untuk mengakhiri komunikasi. Alamat E2C. Setiap perangkat E2C memiliki alamat khusus agar dapat dikenali oleh master. Alamat E2C biasanya berbentuk heksadesimal seperti 0 kali 27 atau 0 kali 68. Dengan adanya alamat ini, beberapa perangkat dapat terhubung pada jalur SDA dan SCL yang sama tanpa terjadi konflik komunikasi. E2C pada STM32 dan ESP32. STM32 memiliki fitur E2C internal yang dapat digunakan melalui STM32 Cube ID atau STM32 Cube MX pada praktikum ini. STM32 digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor atau LCD menggunakan protokol E2C. STM32 mampu melakukan komunikasi E2C dengan kecepatan yang stabil sehingga sering digunakan pada sistem embedded dan industri. ESP32 juga memiliki fitur E2C internal yang mudah digunakan menggunakan Arduino IDE maupun ESP-IDF. ESP32 mendukung penggunaan pin SDA dan SCL yang fleksibel sehingga memudahkan dalam perancangan sistem IoT. Dalam praktikum ini, ESP32 digunakan untuk membaca data sensor dan menampilkan data menggunakan komunikasi E2C. Langkah praktikum E2C. Praktikum dimulai dengan menghubungkan perangkat E2C seperti LCD atau sensor ke pin SDA dan SCL pada STM32 atau SP32. Setelah itu dibuat program komunikasi E2C untuk mengirimkan atau membaca data dari hasil perangkat self. Hasil komunikasi kemudian diamati melalui serial monitor atau tampilan LCD. Kelebihan dan kekurangan E2C. E2C memiliki kelebihan seperti penggunaan pin yang sedikit, mendukung banyak perangkat dalam satu jalur, dan mudah digunakan pada sistem embedded. Namun E2C juga memiliki kekurangan seperti kecepatan komunikasi yang lebih rendah dibandingkan SPI serta jarak komunikasi yang terbatas. Penerapan E2C banyak digunakan pada berbagai aplikasi elektronika seperti sensor suhu RTC, LCD E2C, EEPROM, modul accelerometer, dan sistem Internet of Things pada STM32 dan SP32. Komunikasi E2C sangat membantu dalam mengembangkan sistem otomasi dan monitoring karena mempermudah koneksi dengan berbagai modul eksternal. E2C merupakan metode komunikasi serial yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA dan SCL, untuk pertukaran data antara perangkat. Pada STM32 dan ESP32, E2C digunakan untuk komunikasi dengan sensor, LCD, dan modul lainnya secara efisien. Penggunaan E2C sangat penting dalam sistem embedded modern karena sederhana, hemat pin, dan mudah dikembangkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, lanjut buat ke percobaan ke-8.
Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini tuh ada LED color sensor RGB ya. Jadi dia bisa mengecek lah warna apa. Tuh eh, ketika dia melihat ada warna hijau di situ, nilai hijaunya itu berarti tinggi. Lalu ketika warna biru yang didekatkan itu warna birunya yang tinggi. Lalu ketika warna merah yang didekatkan itu nilai angka merahnya itu yang tinggi seperti itu. Lalu kembali lagi yang hijau didekatkan nilai yang hijau menjadi tinggi seperti itu. Ini buat uh, pengetikannya. Lalu ini buat codingannya seperti itu. Ini codingannya itu CFTOS lah. Itu CFTOS sensor S32 nih. Untuk codingannya seperti ini. Bisa dilihat. Ini saya tadi dan skena. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Oke, lanjut ke penjelasan perihal. Oke, untuk codingannya di modul kedua itu seperti ini. Kita menggunakan SP32 ya. Ini adalah codingan dari mensinya. Oke, mungkin di sini ada serial print in-nya, kita PB-nya kita kasih mode activate 10 detik, terus idle-nya 15 detik. Oke, setelah itu kita upload lah. Kita tunggu connecting. Ya, jika udah sukses, nah untuk hasilnya itu nantinya jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini LED on, kunci, sisa seperti itu. Kita prompt. Oke. Triggernya sama. Jadi ya kita di prom itu kita suruh ganti lah untuk thresholdnya itu di atas 30 derajat temperaturnya.